yakni dengan judul Laut Bercerita, karya dari Leila S. Chudori. Dan ulasan buku novel Laut Bercerita akan disampaikan teman kami, Faizul. Saksikan ya. Oke, jadi novel karya Leila S. Chudori ini berlatar belakang era rezim tahun 1998, di mana kekacauan terjadi di mana-mana, yaitu pada masa Orde Baru. Jadi novel ini tuh bertema historical fiction atau sejarah fiksi. Singkatnya, novel ini menceritakan seorang mahasiswa yang bernama Biru Laut. Ia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, jurusan sastra Inggris, yang menjadi seorang aktivis untuk menyuarakan suara-suara masyarakat pada masa itu. Jadi di sini menceritakan bagaimana pedihnya perjuangan seorang aktivis mahasiswa yang dibungkam, yang disiksa, bahkan dibunuh dan hilang entah kemana tanpa kejelasan. Dan novel setebal 379 halaman ini memiliki dua sudut pandang, yaitu sudut pandang dari Biru Laut itu sendiri, dan kemudian adalah sudut pandang dari adik Biru Laut yang bernama Asmara Jati. Dari sudut pandang seorang Biru Laut, ini lebih menceritakan tentang bagaimana kehidupan seorang aktivis di masa Orde Baru hingga perjuangan di kehidupan pribadinya. Sedangkan sudut pandang dari Asmara Jati adalah menceritakan bagaimana pedihnya dan perjuangan seorang keluarga dalam mencari salah satu anggota keluarganya, yaitu seorang aktivis mahasiswa yang hilang entah kemana tanpa kejelasan. Jadi tokoh yang sangat ditekankan dalam novel ini adalah Biru Laut itu sendiri, kemudian adalah Asmara Jati, yaitu adiknya, dan Anjani adalah kekasih dari Biru Laut itu. Jadi dari Biru Laut saya belajar tentang sebuah persahabatan, kesetiaan, pengkhianatan, serta perjuangan yang seperti ketika Biru Laut dan teman-temannya selalu bersama dan saling membantu satu sama lain untuk bersembunyi dari para aparat. Dari seorang Anjani, kekasih dari Biru Laut, yang setia menunggu Biru Laut yang selalu berpergian menghindari aparat. Dan tak lupa pengkhianatan yang justru dilakukan oleh teman yang sangat dipercayai oleh Biru Laut itu sendiri. Dan sedangkan dari Asmara Jati, saya belajar tentang emosi yang memuncak di kala bab ini mengajarkan tentang sebuah arti kehilangan dan penyangkalan. Pada bab ini seakan diperlihatkan bagaimana para keluarga yang ditinggalkan selalu menyangkal akan realita yang terjadi pada anak, suami, keponakan, pacar, atau teman mereka. Jadi itulah yang diceritakan dalam novel ini. Setelah saya membaca novel ini, sungguh hati seperti terasa teradu-adu. Kita seperti dibawa kepada masa Orde Baru itu sendiri, di mana kepedihan, perjuangan, dan keletihan yang ada dalam masa itu akan terasa pada kita yang membaca buku ini. Mungkin itu singkat cerita dari ulasan novel buku Laut Bercerita yang telah saya baca. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil dari novel Laut Bercerita ini, yang pertama adalah novel ini sangat bernyawa, di mana setiap kata-kata dan kalimat dari novel ini sangat bisa untuk membawa kita ikut merasakan pada masa Orde Baru 1998 tersebut. Dan yang kedua adalah novel ini sangat mengandung berbagai emosi. Jadi kita bisa merasakan betapa sedihnya perjuangan dari seorang Biru Laut dan perjuangan dari seorang Asmara Jati, keluarga dari Biru Laut yang mencari salah satu anggota keluarganya yang hilang entah kemana. Dan kemudian novel ini sangat cocok untuk kita yang menyukai tentang sejarah. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi detailnya dari masa Orde Baru 1998. Dan poin inti dari novel Laut Bercerita ini adalah jas merah, jangan lupakan sejarah, dan juga berpikir kritis itu penting untuk kita. Itu saja mungkin ulasan dari novel Laut Bercerita. Mungkin bisa membawa kalian untuk
membaca lebih dan tertarik untuk membaca novel laut bercerita ini. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.